Kita akan lanjutkan tema resesi sebelumnya, dan tema hari ini adalah apakah emas menjadi sebuah investasi yang bagus pada saat terjadinya resesi. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Senang sekali saya bisa menyapa buat teman-teman semua dan membawakan materi selanjutnya, dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai apakah di tahun 2023 akan menjadi resesi atau tidak, dan bagaimana sikap kita melihat dari sejarah yang ada, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah pesannya. Maka karena banyak juga yang berkomentar pada video sebelumnya bahwa ada yang masih salah paham mengenai video tersebut, bahkan ada yang menyatakan bahwa ya bagaimanapun juga kita berusaha, pada akhirnya kehendak Tuhan ya, dan betul juga, tapi apakah kita diberikan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, tidak kita gunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari? Ya nggak mungkin juga seharusnya. Nah, dengan tema sebelumnya, apa benar di tahun 2023 akan terjadi resesi? Dan tentunya bila Anda atau kamu belum menonton video ini, lebih baik menonton terlebih dahulu, dan agar tidak salah paham terkait dengan video sebelumnya, maka sebelum kita membahas mengenai topik emas, maka kita akan kembali menajamkan beberapa hal terkait dengan video sebelumnya. Yaitu pertama, kita perlu highlight beberapa poin dari semua tren pada penjelasan video tersebut. Kita akan melihat bahwa resesi Amerika di kondisi saat ini tinggal menunggu waktu akan terjadi, tapi nggak tahu kapan. Dan akhir daripada kesimpulan apakah benar di tahun 2023-nya akan terjadi resesi, itu juga sebenarnya tidak dapat kita pastikan. Namun naga-naganya sih akan kejadian. Kenaikan suku bunga acuan yang terus-menerus dan tren historis adalah gerbang resesi selanjutnya. Jadi kita bisa mengambil satu snapshot sederhana bahwa dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan Amerika pada saat ini, dari The Fed melakukan kenaikan dari suku bunga acuannya, Fed Funds Rate-nya, ini akan membuka peluang besar akan terjadi resesi selanjutnya. Nah, contoh dua resesi yang terjadi sebelum tahun 2020, saya akan ambil dari tahun 2000-an yang terkenal sebagai resesi bubble, dan juga sebelumnya lagi di tahun 90-an dan juga tahun 2002 dan tahun 2008. Maka dapat kita lihat di layar, contohnya adalah tahun 90 menuju 2009. Nah, apa catatan lainnya? Data secara awal kita jadi bisa mengatakan demikian. Definisi kondisi resesi ternyata terjadi setelah suku bunga terus mengalami kenaikan. Lalu setelah suku bunga tidak dinaikkan, dan dibalik, kalau suku bunga naik, lawannya apa? Diturunkan. Maka pintu resesi jadi terbuka. Mari kita lihat. Ini adalah kenaikan daripada suku bunganya. Oke, dan mulai diturunkan, maka resesinya terjadi. Ketika suku bunga dinaikkan dan mulai diturunkan, resesinya terdefinisi terjadi. Kalau bertanya mengenai apa definisi resesi, maka video sebelumnya mungkin jauh lebih jelas seperti itu. Tapi ini akan kita lihat patternnya, oke? Nah, lalu ketika kita melihat dengan resesi tahun 2020, ini kan ada kejadiannya yang kita ambil ini dan ini gitu ya. Lalu ini adalah ke belakang ada resesi, kita tidak lihat dulu. Tapi ketika kita coba ambil konsep yang sama dari dua resesi sebelum resesi 2020, maka kita tidak bicara resesi Amerika datangnya dari mana. Mau COVID, mau subprime, mau bubble.com, ternyata patternnya pun sama. Nah, sampai poin ini kita jangan benturkan dengan modeling makroekonomi yang kita pelajari.
Tapi kita lihat patternnya terlebih dahulu, karena ada yang komen, "Pak, saya kok ikut penjelasan ini jadi rasanya agak bingung dengan teori makroekonomi yang dipelajari dan yang sudah kita yakini." Betul, kita di sini berbicara mengenai pattern dan pola. Nah, yang kita juga akan coba pelajari adalah kita mau coba ambil satu kata kunci bahwa suku bunga yang dinaikkan terus-menerus sebenarnya membuat resesi jadi belum terjadi. Tapi ketika suku bunganya diturunkan dalam 2 babak sebelum daripada 2020, ternyata resesinya dimulai. Ini poin yang kita ambil. Dan resesi 2020 juga terjadi dengan pola yang sama persis dari resesi sebelumnya. Oke, jangan lupa ini adalah effective federal funds rate ya yang digunakan. Lihat data di atasnya. Nah, sekarang itulah kenapa saya memberikan kesimpulan seperti ini. Suku bunga yang dinaikkan adalah obat kuat, stimulus ya, untuk memperpanjang masa agar tidak masuk ke era resesi selanjutnya. Coba bayangkan, ini diurek-urek dihapus. Oke, ini ada di sini, naik, naik, naik. Nggak resesi-resesi kan? Naik, 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 naik. Pas turunnya, pas stucknya, hati-hati. Di situ pintu gerbang untuk resesi masuk. Loh, kok bisa begitu? Kita tidak bahas di gambar ini karena tidak mendapatkan keterangan tersebut. Tapi di selanjutnya saya tambahkan satu parameter membuat kita lihat di mana masalahnya ya. Oke, kok bisa begitu ya bilangnya? Ya, begitu bilangnya. Mari kita ambil menjadi 3 babak ya. Perhatikan pada fase bikin onar. Kalau bikin onarnya ditingkatkan terus, maka bisa saja berlangsung 37 bulan. Perhatikan, ini adalah 37 bulan. Kita bagi menjadi 3 babak. Fase recovery, ini kan setelah resesi sebelumnya, yang 2000 akibat bubble.com, ini mengalami penurunan. Ya, lalu fase recovery ini terjadi dengan mulai kenaikan suku bunga acuannya, maka disebut sebagai fase bikin onar. Fase bikin onar ini bisa berlangsung lama loh, 37 bulan lamanya. Ini adalah chart 1 bulan, maka 37 bars artinya adalah 37 bulan. Dan fase recovery-nya terjadi 31 bar, artinya 31 bulan. Maka masuklah Great Recession yang terdefinisi di tahun 2008, ambluk, dan terjadi 3 babak, yaitu adalah fase recovery, fase bikin onar, dan fase konsekuensi atas onarnya, kan gitu dong ya. Oke, kita coba lanjut lagi. 2022 adalah fase bikin onar. Suka atau enggak suka, maka dapat kita masukkan sebagai fase bikin onar. Dari mana logikanya? Lah, ini kan setelah resesi nih, ya, 2020. Ini berarti disebut apa? Ya, fase recovery dong. Nah, once dia dinaikkan lagi, ini adalah fase bikin onar baru. Seperti ini. Ya, ini baru terjadi 7 bar. Oke, ini 41 bar. Ini 80 bar, which is 80 bar adalah 80 bulan. Oke, jadi 2022 sebenarnya terdefinisi dalam fase bikin onar menuju konsekuensi bikin onar selanjutnya. Oke, masalah bikin onar 2022 sebenarnya datang dari 2 hal. Waktu recovery pendek dari resesi 2020, hal ini mirip dengan fase recovery pendek di early recession tahun 1990. Terjadi 21 bulan. Sama. Poin ini sama ya. Di poin ini sama 21 bulan. Kalau nanti tarik dari data tahun 90, maka ke resesi selanjutnya, resesi ini fase recovery-nya adalah 21 bulan. Tapi membedakan yang terjadi di tahun 90-an itu adalah kenaikan suku bunga tidak pendek, tapi panjang, yaitu 92 bulan sampai masuk ke dalam bubble.com recession. Nah, masalah kedua adalah tingkat akselerasi dinaikannya suku bunga mirip dengan resesi tahun 1980 dan resesi selanjutnya di 1981 ke 1982. Durasi recovery plus akselerasi kenaikan suku bunganya ini menjadi jauh lebih mirip di tahun 80 ke 82. Mirip ke 2020 ke 2022. Inilah kenapa orang mencocokologikan tahun 2023 adalah resesi.
Ini di luar dari yang asbun, di luar dari yang nggak punya data tapi ngomong gitu ya. Dan apalagi yang belum pernah ngalamin resesi terjadi di tahun 2008. Dan apalagi yang tidak melewati masalah tahun 90-an awal, di 90-an akhir ya, di tahun kita ya, di Indonesia seperti itu. Jadi ya, kalau ada orang yang punya data ngomong bahwa resesi ini sepertinya akan terjadi di 2023, tapi tidak bisa mencari sebab-musebabnya, maka menurut saya yang paling mirip adalah 80 ke tahun 82. Oke, cekidot. Nah, ini dia. Ini adalah 81-82 recession. Ini adalah 80 recession ya. Oke. Nah, ini terjadi 13 bar ya. Jadi sangat pendek ya. Dengan sangat pendek ini, kenaikan suku bunganya itu adalah fase bikin onar dong. Ya benar ya. Bahkan di bagian ini benar-benar tidak lagi ada napas recovery. Jadi begitu hancur blek, lewat keluar dari resesi, langsung ada masa recovery pendek, langsung dinaikin suku bunganya. Oke, makanya dia ada 2 kali swing bottom ya, boleh dibilang kalau orang teknikal, sempat diturunkan, dinaikin lagi, langsung masuk resesi. Jadi begitu masuk resesi, langsung diturunkan suku bunga efektif Federal Funds Rate-nya. Jadi di poin inilah yang disebut sebagai resesi tahun 81-82. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Oke, nah teori apa sih sebenarnya yang menyebabkan suku bunga dinaikkan? Kembali saya mention, dari semua itu kita tetap berada dalam kondisi ya waspada akan terjadinya resesi. Kalau 2023 belum tentu. Kenapa? Kalau skenario yang dilanjut adalah dinaikkan terus-menerus seperti tahun 90-an, berarti teorinya jadi mungkin baru panjang nanti 5 tahun lagi gitu ya, lewat 2024 gitu ya. Kita juga nggak tahu, atau lewat 2025. Tapi yang paling dekat adalah skenario tahun 80 ke tahun 82. Nah, kalau kita mau refresh dengan teori, sejalan dengan teori apa yang menyebabkan suku bunga harus dinaikkan? Nah, maka poin pertama, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga biasanya untuk melawan percepatan inflasi. Dari mana percepatan inflasi bisa terlihat adalah kata-kata percepatan itu terlihat dari kemiringan kurva. Jadi kalau percepatan itu semakin membentuk kurvanya itu tidak garis tapi miring ya. Jadi ada yang namanya posisi elevasinya itu makin menuju 90 derajat dan menjaga stabilitas harga. Jadi kalau percepatan inflasi itu logikanya adalah orang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga itu kembali lagi seperti video sebelumnya mengatakan bahwa kenaikan harga itu hati-hati nih. Kenaikan harga karena apa? Karena tingginya orang nafsu beli atau tingginya orang pengen beli karena barangnya langka. Beda kondisinya. Datangnya dari mana dulu? Dari kelangkaan barang atau datangnya dari yang namanya ya permintaan yang tinggi seperti itu. Dan menjaga stabilitas harga, makanya dengan konsep cuma satu obat fit for all, padahal nggak mungkin yang namanya fit for all, semua problem diselesaikan dengan satu cara ya, suku bunga dinaikkan gitu. Ini yang disayangkan. Nah, poin kedua, tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Bank Sentral mendorong batas bawah suku bunga pinjaman naik. Nah, sehingga orang mengurangi konsumsi dan investasi mereka. Konsumsi dan investasi pada saat ini akhirnya karena konsumsinya tidak bisa ditingkatkan, investasi yang sudah terkena dampak duluan. Makanya coba lihat deh, dari yang namanya Nasdaq jebol gitu ya. Ya semua, ya banyak yang udah pada jebol duluan gitu ya. Diakibatkan karena apa? Kripto jebol. Diakibatkan karena tingkat suku bunga ini direspon dengan apa? Kalau inflasinya tetap tinggi, yang namanya datang dari konsumsi, ya ternyata bukan karena kelangkaan barang, ya dia akan tetap mempertahankan konsumsi dia, ya dia akan mengorbankan sisi investasi kan. Jadi jangan heran bahwa pada saat ini instrumen investasi akan ambrol seperti itu. Dan ini statement terakhir yang saya kutip dari FOMC, Federal Open Market Committee, yang sangat bertekad untuk menurunkan inflasi di Amerika menjadi 2% dan akan terus melakukannya sampai pekerjaan selesai. Kata siapa tuh gitu ya, Gubernur The Fed. Nah, dari poin ini kita mau coba melihat dari teori, benar nggak bahwa respon ini dilakukan memang merespon inflasi. Maka saya melakukan korelasi dari yang terakhir terjadi di resesi 2020 terkait dengan COVID-19. Dan ternyata memang benar bahwa
yang namanya suku bunga terus dinaikkan, ini yang warna biru adalah suku bunga, yang warna hijau adalah inflation, inflasi di sana year on year. Dan ternyata memang benar. Ini posisinya naik, dinaikkan, dilawan terus sampai terjadi crossing ya. Crossing mulailah turun. Ya, dan inilah mulai turun, tapi jangan lupa ketika ini turun, ikutan turun barengan dengan curam lah yang namanya resesi terjadi. Oke, jadi hati-hati nih kalau kata kuncinya resesi akan terjadi juga diakibatkan kalau ternyata inflasinya juga drop. Oke. Nah, karena inflasi juga sebenarnya bagus. Ya intinya sama seperti orang minum vitamin. Ketika vitamin diminum sesuai dengan dosis, aman. Tapi kalau minum vitaminnya 2 botol satu hari, masuknya overdosis kan begitu. Sama, inflasi dalam kondisi normal akan wajar. Tapi ketika abnormal, akselerasinya dengan elevasinya yang menuju 90 derajat atau kuadran 4, berarti dia nyungslep ke bawah, ya berarti itulah yang menyebabkan resesi juga terjadi. Nah, ini lihat kenapa dinaikkan suku bunga dengan cepat merespon inflasi ini. Seperti itu. Jadi ya ada alasan yang memang benar, statement ini nggak salah gitu, dan inilah resep yang dilakukan seperti itu. Nah, tapi kalau dibilang akan terus dilakukan sampai pekerjaan selesai, enggak juga loh. Di tahun-tahun sebelumnya, kita dapat lihat bahwa ketika inflasi diturunkan, yang di kotak warna ungu, inflasi yang diturunkan, itu tidak serta-merta diselesaikan dengan tidak dilakukannya kenaikan suku bunga. Ini disilang sekalian. Disilang sekalian dengan target yang berbeda tentunya. Jadi ya kadang-kadang memang ini nggak berjalan, di masa yang lalu nggak berjalan, dan sayangnya kita pakai data yang sama 80-82. Ya kalau ternyata di posisi ini naik dan ternyata ini turun tapi terus dinaikkan, ya ternyata pernah terjadi juga di masa yang lalu. Ya semoga tidak dilakukan seperti ini juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas aneka investasi saat resesi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai emas. Tapi coba silahkan kasih masukan. Kita mau bahas instrumen investasi selanjutnya apa ya setelah emas ini ya. Kita bicara mengenai emas, katanya secara teori semakin tidak berharganya uang, kan inflasi, harga naik kan tidak bisa beli barang yang sama dengan uang yang dimiliki dengan nominal yang sama. Membuat emas yang jumlahnya selalu tetap di dunia menjadi berharga. Membuat emas yang jumlahnya selalu tetap di dunia menjadi berharga. Kan emas cadangannya ada, gold reserve-nya ada di dalam kerak bumi ya. Secara otomatis kan berarti diambil berapapun akan segitu nilainya. Tinggal bedanya berapa banyak yang sudah dieksploitasi dan ada di kantong kita masing-masing. Pertanyaannya, apa benar dalam sejarah resesi teori bahwa emas selalu naik karena semakin tingginya inflasi membuat uang semakin tidak berharga, membuat emas menjadi semakin berharga adalah benar? Mari kita coba lihat. Secara grafik dapat saya coba perlihatkan bahwa dalam kondisi grafik-grafik yang terjadi sejak tahun 69, Ryan kenapa ambilnya sejak tahun 69? Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman mesti lihat ada yang namanya perjanjian Bretton Woods, di mana ada pact antara emas, cadangan emas dengan pencetakan uang. Dan ketika perjanjian Bretton Woods itu di awal tahun 70-an dicederai oleh Presiden Nixon di Amerika, disitulah mulai terjadi tidak adanya korelasi antara cadangan emas yang harus dimiliki dengan jumlah uang yang harus dicetak. Oke, nah di sini mulai terjadilah inflasi itu sendiri sebenarnya. Nah, ketika harga emas menjadi bergerak sendiri, maka inilah terjadi yang namanya potensi investasi. Mari kita cocokkan dulu dengan teorinya bahwa ketika yang namanya resesi terjadi, resesinya yang di-highlight ya, maka terjadinya resesi yang terjadi di kurun waktu ini dan yang namanya suku bunga mulai kembali diturunkan, maka emas naik di sini. Dan kalau kita perhatikan selalu terjadi sesuatu yang memang korelasinya negatif ya. Yang satu plus di situ jadi minus, yang satu minus jadi plus gitu ya. Coba kita lihat lagi yang selanjutnya. Ya, ini juga sama ya. Ini juga sama seperti itu ya. Jadi begitu lihat 4 contoh kelihatannya teorinya benar tuh ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini yang mungkin yang tidak saya ambil adalah end to end ya. Jadi titik ketemu titik awal resesi ketemu titik akhir resesi gitu ya.
Ini mungkin yang enggak, tapi ya lumayan ya. Lalu di poin ini dia naik dan di sini turun, berarti di 90 ke 2001 benar. Lalu di poin ini juga benar, ini turun, ini juga flat, ini mungkin nggak terlalu happy ya. Lalu di sini naik, yang di sini turun gitu ya. Berarti korelasinya lumayan bisa dipertanggungjawabkan kata-kata kabar burung itu gitu ya. Nah, sekarang ternyata kita akan coba mengambil strategi terapan. Kenapa? Lah, kan kita sekarang ada di dalam posisi katanya menuju resesi. Apa yang harus saya lakukan? Ketika terdefinisi resesi, saya belikah? Lalu di akhir kata-kata kita sudah keluar dari resesi, kita jualkah emasnya? Atau kita kan sedang dalam proses menuju resesi nih. Berarti apakah selama kita menuju resesi kita boleh terus membeli emas? Yang faktanya pada saat ini harga emas dunia juga tengah mengalami penurunan secara terus-menerus. Apakah pada saat ini kita beli? Sampai nanti keluar dari resesi, baru kita jual? Yang mana strategi yang lebih cocok? Mari kita coba lihat dalam perhitungan yang ada sebelumnya. Saya mengambil data dari resesi tahun 58, namun seperti yang saya kemukakan, bahwa pada saat inilah menjadi menarik, karena yang namanya emas menjadi depek terkait dengan cetakan uang karena perjanjian Bretton Woods yang dicederai oleh Presiden Nixon gitu ya. Cari sendiri ya, kita nggak sempat bahas ini, udah panjang, mau dibahas kayak apa lagi nih kalau ini kan. Saya kan terkenal sebagai channel bertele-tele gitu ya. Sebenarnya channel bertele-tele bikin video 8 menit asal dapat iklan sebenarnya nggak apa-apa, tapi bukan maksud dan hati saya juga begitu gitu. Karena yang saya inginkan adalah mengedukasi sebagai sebuah catatan, baik buat diri saya, baik buat Anda, baik buat orang lain, dan juga tentunya baik buat generasi selanjutnya gitu ya. Nah, setelah kita lihat ternyata kalau kita beli di awal dan di akhir resesi dijual, ternyata ini hasilnya. Dan ketika beli terus sebelum resesi, dan dijual di akhir resesi, ketika kita keluar dari resesi, sell gitu ya. Ini yang terjadi gitu. Bedanya ini pasti butuh duit lebih banyak lah ya. Kalau di sini kan bener ujung ketemu ujung. Masalahnya ketika di ujung ketemu ujung juga banyak orang yang tidak punya uang ketika ujungnya itu terjadi, betul nggak? Ya dong, sekarang resesi, buy. Ya belinya 1 gram. Kan repot juga. Ya. Nah, metode ini masalah yang berbalik. Sebelum dinyatakan akhir dari resesi, akan saya buy terus. Ya kan? Ini masalahnya beda gitu. Di sini akan selalu harus punya uang, di sini harus punya uang gede gitu ya. Dua-duanya susah kan? Iya, memang hidup ini susah dalam menentukan menjadi orang kaya atau bisa pindah ke kuadran orang kaya. Perlu tekad yang sangat kuat gitu ya. Nggak bisa cuma cus. Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Itu selalu sama. Teguran itu juga berlaku buat saya sendiri gitu. Nah, ketika kita perhatikan bahwa ternyata di tahun inilah menjadi sesuatu yang cukup signifikan secara spread atau keuntungan, di poin ini ternyata ini sama-sama rugi. Strategi apapun sama-sama rugi. Ini ternyata strategi ini lebih worth daripada strategi ini. Tapi di strategi ini malah menjadi menarik karena artinya kita siap-siap belanja terus sampai resesinya selesai selanjutnya kan gitu ya. Dan ini terjadi 2 babak yang menarik dengan signifikan sekali di sini. Dan jangan lupa ini 75 ke 80 berarti persiapannya untuk menuju resesi selanjutnya adalah 76 ke tahun 80, which is 4 tahun dilakukan. Dan di poin ini menjadi pendek dan tidak terlalu bermanfaat. Di poin ini juga malah 82 ke 90, berarti 9 tahun dan minus dan kecil pula. Dan di poin ini early recession di tahun 90-an, lihat seperti ini juga menjadi minus, tidak terlalu nafsu. Di tahun 90 ke 2000-an juga malah strategi ini lebih parah gitu ya. Tapi yang menarik adalah di 2 resesi sebelumnya emas membuat orang bisa mendapatkan keuntungan yang cukup jauh secara spread seperti itu. Kalau menurut saya, data mana yang lebih bisa dipakai? Menurut saya, data yang bisa dipakai adalah data dari resesi-resesi terdekat. Mungkin di 3 resesi terakhir kita bisa menjadi catatan. Ya, logikanya sederhana bahwa kalau ini di tahun 2000 sampai dengan tahun 2020-an, maka 20 tahun. Maka kemungkinan ya generasi-generasi ini akan mengulang kondisi generasi yang sama sebelumnya. Jadi ya, misalnya saya akan tanya ke papa saya dong, waktu resesi waktu itu gimana kejadiannya? Oh ya kamu gini. Ya berarti kan saya akan ngikutin kondisi yang sebelumnya. Tapi kan ketika terjadi saya mesti nanya kondisi resesi tahun 69 misalnya, saya akan nanya kakek saya almarhum. Berarti kan saya ada sesuatu yang nggak bisa terjadi secara langsung interaksinya.
Maka ya kenapa saya katakan ya mungkin kita ambil perhatian lebih dari resesi-resesi yang 3 resesi terjadi sebelumnya ini untuk kita jadikan pelajaran pada saat ini. Tapi kalau menurut saya ngelihat seperti ini dari 2 terjadi sebelumnya, kayaknya emas lumayan, tapi tidak bisa sangat fantastis ya seperti terjadi di sini. Kenapa? Karena posisi di sini sudah mulai terbiasa bahwa emas jalan sendiri tanpa perlu ada pek-pekan terkait dengan pencetakan uang. Jadi di sini adalah nilai profit maksimum dari orang yang melakukan transaksi investasi emas. Tapi kalau untuk kejadian ini ya tetap lumayan juga, 90%, 30% ya keren juga lah ya, dapat keuntungan dari investasi emas. Ya, semoga pada video kali ini menjawab ya dan memberikan suatu gambaran-gambaran yang lebih banyak. Saya yakin bahwa video-video yang saya buat ini tujuannya adalah untuk edukasi. Kita sadar sekali bahwa kita tidak bisa memastikan kejadian di masa yang akan datang. Namun bila kita tidak mempelajari apapun yang terjadi selama ini, Anda hidup ngapain aja, kan selalu begitu ya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.